Puji Tuhan, selamat malam, selamat datang, dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Sungguh sukacita besar ketika pada malam yang penuh terang ini kita boleh berkumpul bersama dalam kasih Tuhan untuk merayakan ibadah Natal GPDI Hermon. Dengan tema Dialah Damai Sejahtera yang mempersatukan kita, yaitu Kristus sendiri. Adapun susunan acara di malam hari ini adalah pembukaan yang sedang berlangsung, penampilan Pemkab GPDI Hermon, ibadah, laporan ketua panitia Natal, sambutan, dan ramah tamah. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah malam hari ini, mari kita saksikan bersama penampilan dari Pemkab GPDI Hermon. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan mulai dengan ibadah Natal kita malam hari ini. Lukas 2 ayat 1 berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, dan bersama para malaikat dan para gembala surga mereka berkata, Kita
Hermon di atas dia dalam rangka memperingati hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang sudah datang sehingga kami diselamatkan, dan malam ini kami ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan kebesaran di mana Tuhan menyelamatkan kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan ibadah pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhir. Kiranya urapan kuasa Allah ada di tempat ini mengurapi kami sekalian, terlebih kepada pelayan-pelayan yang sudah menyiapkan diri mereka, baik singer, pemain musik, bana, semua yang terlibat dalam pelayanan malam ini, sampai kepada kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Urapan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, nama pujian Tuhan urapi untuk memimpin kami di dalam memuji memuliakan nama-Mu, karena Engkau Bapa yang baik, yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus datang supaya kami diselamatkan. Kami sedia untuk membuka dan habiskan ibadah pada malam hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita telah dibuka oleh hamba-Nya. Kita mau bernyanyi, kita mau berglori bagi Tuhan. Malam hari ini kita akan membawakan cita bagi kita. Mari kita dulu Bapak Ibu, kita berdoa.
Pemasangan lilin Natal yang pertama oleh Bapak Bupati Biak Numfor atau yang mewakili Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemda Biak Numfor, Bapak Wilson Kitahena SPMM. Pemasangan lilin selanjutnya oleh Kepala Kementerian Agama atau yang mewakili. Pemasangan lilin selanjutnya oleh Kepala Sekolah Alkitab.
Pemasangan ini selanjutnya oleh Ketua Wilayah Biak Selatan Bapak Pendeta Paulus Wanayosea. Pemasangan lilin selanjutnya oleh Majelis GPDI Hermon Biak Bapak Pendeta Simanjuntak. Pemasangan lilin selanjutnya oleh Ketua Panitia Natal GPDI Hermon Ibu Linda Tenda. Lilin telah dinyalakan sebagai lambang bahwa terang Kristus hadir di tengah kita. Biarlah cahaya ini tidak hanya bersinar di tempat ini, tetapi juga menyala dalam hati kita, membawa damai, kasih, dan persatuan dalam setiap langkah kehidupan kita.
Kepadamu kami datang pada malam hari ini, Sang Putra Natal, Raja damai kami. Kami Tuhan Yesus sudah memuji nama-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan berita Natal yang membawa damai sejahtera bagi kami. Sampaikan berita Natal ini bagi kami Tuhan. Telinga kami, hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil alih keterbatasan hamba-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Hikmat Allah nyata dalam pelayanan saat malam hari. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Yang bersukacita kita tepuk tangan sekali lagi. Semua kita patut bersyukur Bapak Ibu pada malam hari ini karena Tuhan Yesus masih memberikan kita waktu, masih memberikan kita kebebasan untuk menikmati sukacita Natal pada malam hari ini. Walaupun saat-saat ini banyak saudara kita yang terkena bencana, mereka tidak bisa menikmati sukacita seperti kita pada malam hari ini. Dan ini patut kita syukuri Bapak Ibu. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana supaya segera mereka pulih, keadaan mereka pulih, dan mereka kembali beraktivitas di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, tidak terasa ya, kita bulan lepas bulan, sekarang kita sudah berada di bulan terakhir tahun 2025. Hari lepas hari kita merasakan begitu kehidupan ini penuh dengan warna-warna kehidupan. Harapan kita bahwa setiap berganti hari, setiap berganti bulan, tahun, harapan kita bahwa keadaan kondisi dunia semakin membaik. Dan kita pun berdoa untuk itu. Tetapi Bapak Ibu, kita sadari bahwa semakin saat ini kita merasa bahwa dunia tidak menentu. Sehingga manusia ada di dalam rasa cemas, ya, tidak memiliki damai sejahtera, tidak memiliki sukacita. Kita selalu berkata bahwa damai sejahtera. Kita mau merenungkan damai sejahtera itu seperti apa di dalam hidup kita. Apakah damai sejahtera itu sebatas bahwa dunia aman-aman saja, atau kondisi yang ada baik-baik saja? Tetapi damai sejahtera sesungguhnya Bapak Ibu, dia sempurna di dalam hidup kita. Eksternal dan internal hidup kita itu kita nikmati sukacita, damai yang daripada Tuhan. Itu yang namanya damai sejahtera. Bukan hanya sekedar damai. Kalau kita bilang damai, oke damai di luar, tapi apakah hidup ini menikmati yang namanya damai sejahtera? Apakah hati ini menikmati damai sejahtera itu? Sehingga Bapak Ibu, banyak orang harus stres, stres. Langganannya psikiater, psikolog, tergantung kepada obat-obat penenang. Orang yang stres supaya bebannya sedikit ringan, ambil liburan, ya, ambil liburan ke luar negeri. Kalau istilahnya sekarang healing, ya, healing kemana? Sekali-sekali healing ke Setiori, biayanya murah, ya.
hilang. Pergi jauh habiskan uang dengan harapan hati ini damai, sejahtera. Tapi setelah pulang, ternyata tambah stres. Kenapa? Karena habis TV, uang habis, doi habis, tambah stres lagi. Betul kan tidak ini, Bapak Ibu? Ya, yang pernah merasakan seperti ini mungkin suka ketawa-ketawa dalam hati. Iya juga ya, suka keluar uang, pergi ke sana kemari, pulang-pulang ternyata doi habis, kepala pusing. Dan ini menjadi beban gereja, menjadi pergumulan gereja, sehingga tahun ini di Natal 2025 gereja memberikan tema Natal. Kita buka di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-14. Saya sangat rindu kita akan bacakan ayat ini. Efesus 2 ayat 14, kita hormati firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semuanya kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-14. 2, 3. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah menumbuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Silahkan juga. Di momen Natal ini, gereja ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa Yesus dialah damai sejahtera kita. Tidak perlu kita pergi cari jauh-jauh, karena Yesus sendirilah yang menjadi damai sejahtera bagi saya juga Bapak Ibu yang ada pada malam hari ini. Tidak usah pergi ke gunung, tidak usah pergi ke lembah, cari yang namanya damai sejahtera. Ke gunung tinggi ku naik mencari, ke lembah jurang turun mencari. Namun akhirnya saya tidak mendapatkan damai itu, tetapi saya dapatkan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepadan dengan saya, kita tepuk tangan buat Tuhan. Jadi tidak usah jauh-jauh ya Bapak Ibu, jangan tambah stres. Ya kalau memang mau cuti ya apa-apa, menikmati, beda ceritanya. Tapi kalau alasan healing karena sutires, nanti mau tambah sutires kalau doi habis, kalau pipi habis. Ya, mengapa manusia saat-saat ini mengalami kehilangan damai sejahtera? Mengapa anak-anak Tuhan saat-saat ini kehilangan damai sejahtera, padahal firman Tuhan sudah menjamin bahwa dialah Yesus Kristus itu yang adalah damai sejahtera kita. Kenapa kita harus kehilangan damai sejahtera itu? Karena saat-saat ini manusia penuh dengan ketakutan. Ada yang pernah merasa takut Bapak Ibu? Ada yang pernah merasa takut? Puji Tuhan, tidak pernah merasa takut. Cuma takut kalau pas ketemu anjing jangan-jangan itu gak usah rasa takut Ibu. Mungkin gitu kan? Tapi kalau takut dalam hidup ini, tak pernah. Oh puji Tuhan, berarti sudah tahu bahwa dia memiliki Yesus Kristus. Amin. Tapi betulkah ini? Pertanyaan ini kembali datang. Betulkah ini kita tidak pernah merasakan takut yang besar? Saya takut nanti kalau saya mati masuk neraka. Manusia kan cita-cita hidupnya hidup nikmat, mati masuk surga. Ya,
yang mungkin tahun-tahun 2006 ya, aku takut ya akan semua dosa-dosaku ya. Takut dosa, tapi sedang berbuat dosa. Enak jadi, bikin lagi. Tapi kalau sudah mau kerja, ayo sapu dosa, saya belum minta ampun, takut lagi. Atau mungkin ketakutan saat ini kita takut apa? Lapar. Takut kehilangan mata pencarian, takut kehilangan pekerjaan, takut kalau usaha kita merosot, takut kalau harta kita hilang, harta kita berkurang. Itu yang membuat manusia takut, sehingga manusia itu lupa untuk mencari Tuhan. Dia cari kepuasannya sendiri, buang waktu, habiskan waktu mencari yang fana, tetapi tidak mencari damai sejahtera yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga rasa takut terus ada, rasa takut terus menyerang kehidupan manusia, memberikan manusia kehilangan damai sejahtera. Saya takut Bapak, saya takut Ibu. Sekarang rumah tanggaku lagi bermasalah. Saya takut. Saya takut anak-anakku nanti masa depannya seperti apa. Itu adalah ketakutan-ketakutan yang dialami oleh manusia saat ini. Sehingga sekali lagi saya mau ingatkan bahwa gereja mengingatkan kita bahwa Dialah Yesus Kristus damai sejahtera itu yang ada di dalam hidup kita. Karena rasa takut yang besar ini yang membuat umat manusia hilang damai sejahtera, hilang dia bersukacita. Kalau kita ada di dalam rasa takut, kita ada di dalam rasa khawatir, sedangkan tersenyum saja kita susah. Ya Bapak Ibu, betul. Susah sekali merasa tersenyum itu susah. Apalagi kalau mau lihat, aduh Bapak ini, aduh sepulangnya sejahtera hilang sekali. Tidak mau masuk gereja, hilang damai sejahtera, tidak ada semangat untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu mau hidup dalam damai sejahtera Tuhan Yesus? Loh ya, masih pikir-pikir. Bapak Ibu mau hidup dalam damai sejahtera Yesus Kristus? Haleluya, kita harus tahu tipsnya. Kita harus tahu tipsnya supaya kita hidup dalam damai sejahtera Kristus. Kita buka di dalam Yohanes 20 ayat 19. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19. Ketika hari sudah mulai malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Waktu itu murid-murid Yesus ada di dalam sebuah ketakutan, suasana takut sama orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tipsnya yang pertama, hadirkan Yesus di dalam hidupmu, maka damai sejahtera itu akan menjadi bagianmu. Hadirkan Yesus dalam hidup rumah tanggamu, hadirkan Yesus di dalam usahamu, hadirkan Yesus di dalam pekerjaanmu, hadirkan Yesus di dalam kerukunanmu, hadirkan Yesus di dalam jemaat berjemaat, supaya damai sejahtera itu datang bagi saya dan saudara. Hadirkan Yesus. Tips yang pertama, hadirkan Yesus supaya kita boleh menikmati damai sejahtera. Tips yang kedua, kita buka di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-6. Lukas 10
yang keenam. Tips yang kedua supaya saya, Bapak Ibu menikmati damai sejahtera itu, menerima damai sejahtera itu, bunyinya, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal atasnya. Yang artinya Bapak Ibu, minta kelayakan dari Tuhan supaya kita dapat menerima damai sejahtera. Karena tidak semua orang, ternyata tidak semua orang layak menerima damai sejahtera. Bapak Ibu, mungkin ada di sekitar kita melihat di keluarga ini betul-betul penuh dengan materi yang banyak, harta yang melimpah. Tetapi ternyata dia sudah bisa makan yang kaki pendek. Tuh. Kenapa? Nanti tensi. Kenapa? Nanti kaki seret-seret. Ada yang mampu beli, tapi tidak bisa menikmati. Tapi kalau makan juga kita harus berhikmat, toh. Dan karena kita bilang, saya memang menerima kelayakan dari Tuhan untuk menerima damai sejahtera ini, saya hantar makan saja. Pakai hikmat juga, apalagi di Natal, undang-undangan banyak, jadi ya pakai hikmat juga, ya. Ada rumah tangga dikaruniai suami ganteng, istri cantik. Kalau kita bilang itu pasangan yang sangat ideal, ya, tinggal di dalam rumah yang seperti istana. Tetapi ternyata setiap hari penuh dengan pertengkaran, setiap hari penuh dengan cekcok, tidak menikmati, tidak layak ternyata dia menikmati itu. Beda dengan kita ya anak-anak Tuhan, yang istri-istri lihat suaminya mau opa-opa Korea kah, mau Van Damme kah, mau Jackie Chan kah, lewat. Yang Tuhan sudah kasih saya yang paling ganteng sudah. Karena damai sejahtera, layak kita menerima damai sejahtera itu. Ya bagi bapak-bapak, satu istri mau Miriam Berlina yang lewat kah, mau siapa lagi yang lewat kah, tetap satu istri dia sudah yang paling cantik. Karena dia menikmati damai sejahtera, layak diberikan kelayakan dari Tuhan untuk menerima damai sejahtera. Jadi dia menikmati. Biar lagi kita makan kampung, taruh pakai tumis karena minyak di dapur habis. Kita merebus-rebus saja, Bapak. Oh Mama, apa? Aman Mama, kita makan ini sudah kayak kabut asap Mama. Karena ada masak dia dengan kayu bakar. Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita diberikan kelayakan oleh Tuhan untuk menikmati damai sejahtera itu di dalam rumah itu aman, tentram, tenang. Atau mungkin adakah Bapak dan Mama saudara berbicara begitu 1 bulan? Mari kita sudah tahu tipsnya. Hadirkan Yesus dan minta kelayakan untuk bisa menikmati damai sejahtera. Balik dari sini, baku polo-polo, baku salam-salam, baku maaf-maafin. Atau ada mungkin di antara saudara bersaudara yang 1 tahun terabak tegur-tegur. Damai sejahtera Allah itu dia sempurna dalam hidup kita. Bukan hanya kita dia damai, tidak, tetapi hubungan kita antara kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan Tuhan itu
menyelamatkan? Sebenarnya sama ya, ada kaitan. Karena dialah damai sejahtera itu yang mempersatukan. Tidak ada perselisihan, tidak ada percekcokan, tidak ada marah-marah. Jangan sampai kita lewatnya tahun 2025 ini, kita masih baku marah. Di dalam persekutuan, di dalam jemaat. Karena kita tidak tahu tipsnya. Kita ya hari lepas hari seperti itu saja. Mau baku marah, mau baku lihat karena mau baku lihat. Sewaktunya baku salam-salam, karena baku salam. Karena tidak ada damai sejahtera yang sempurna di dalam hidup kita. Jika Kristus Yesus itu kita terima, kita hadirkan, dan kita minta pelayanan untuk menerima damai sejahtera itu, semuanya akan aman di dalam hidup kita. So, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa cemas. Bapak Ibu, saya ingin bersaksi. Ya, saya mempersiapkan untuk pelayanan malam hari ini, Bapak Ibu, tentang damai sejahtera. Tetapi iblis juga mencoba menghilangkan damai sejahtera saya sejak tadi malam. Ini real, Bapak Ibu, real. Bukan karena saya baku marah dengan Bapak Gembala. Tadi saya belum memperkenalkan diri, jadi sekarang memperkenalkan diri. Bukan karena baku marah atau baku tak salah dan Bapak Gembala, tidak. Justru saya ada di dalam sebuah ketakutan yang besar. Itu yang mencuri damai sejahtera saya. Bapak Ibu, jadi Bapak kemarin baru tiba tadi, baru tiba. Makanya baru masuk, selamat datang Bapak Gembala. Beliau hari Selasa pelayanan keluar Open, ya, pelayanan Natal di sana. Dalam schedule Selasa berangkat, Rabu pelayanan, Kamis pulang, sempurna schedule ini. Karena Jumat sudah mau Natal dengan jemaat. Tiket suara, tetapi angin badai hantam. Dan tadi malam Bapak Ibu, saya terakhir kita komunikasi, masih komunikasi. Tadi malam saya dari Spiori, saya coba telepon, sudah tidak aktif. Saya tiba karena saya ingin mempersiapkan diri kembali untuk pelayanan. Saya tiba, saya katakan saya puji Tuhan, sehat-sehat. Tapi muncullah pertanyaan, Mam, sudah ada informasi dari Hati Tuhan Yesus, tolong saya, karena ini yang saya mau hilangkan, anak saya ternyata juga dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Dan ini membuat saya sampai saya bahasa firman Tuhan, saya coba lagi telepon, dan inilah iblis ngomong intimidasi, dan saya merasakan ketika saya kehilangan damai sejahtera, ternyata tidak enak Bapak Ibu. Rasa hidup itu kosong, tidak tenang, sepanjang malam Bapak Ibu, tidak tidur. Pagi nanti jam 8 baru telepon bunyi. Tapi karena belum dengar suara, saya masih was-was. Yesus tahu kalau istri-istri itu kasihan, ada mau dengar informasi, tapi Tuhan, ini suaranya kah atau orang lain itu suara? Ini jujur Bapak Ibu, karena berbicara soal ketakutan. Saya bilang Tuhan, ini jangan sampai informasi yang saya tidak inginkan terjadi. Tetapi karena saya berserah kepada Tuhan, saya bilang Tuhan, ambil alih semua hidup saya, pikiran saya, perasaan saya ingin mempersiapkan diri untuk pelayanan. Tadi malam saya berdoa, saya ajak anak berdoa, privasi dalam penyertaan Tuhan. Karena kita tidak tahu, ternyata beliau sudah menyeberang dari Warope ke Serui. Makanya HP telah aktif. Jadi berusaha juga supaya bisa segera ke dia, karena kecintaannya untuk bisa bersama-sama dengan jemaat dan juga umat-umat Tuhan beribadah bersama pada malam hari ini. Nah Bapak Ibu, kembali lagi Bapak Ibu tentang damai sejahtera ini. Mari keluarga kita pulihkan keluarga kita pulihkan hubungan suami istri.
yang tidak mau alami ini? Ada yang tidak mau alami ini? Ada yang tidak mau mengalami berkat Tuhan? Semua pasti ingin mengalami berkat Tuhan. Maka inilah pesan Natal pada malam hari ini. Rukunlah kita, saudara bersaudara, dalam rumah, dalam keluarga besar kita, dalam kerukunan kita, dalam pekerjaan kita, di dalam jemaat kita. Mari kita hidup untuk kita jaga damai sejahtera itu. Mazmur 133 ayat 1. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Dia Yesus yang mempersatukan saya dan saudara. Dialah damai sejahtera itu. Tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi percekcokan, tidak ada lagi baku-baku marah. Kita Natal tahun 2025 bereskan semuanya. Damai sejahtera Kristus ada bagi saya dan saudara. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau Yesus hadir dalam hidup kita sebagai damai sejahtera itu, kalau kita mau menerima kelayakan dari Yesus Kristus untuk bisa menikmati damai sejahtera itu, marilah kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Yesaya 32 ayat 17 sebagai ayat yang terakhir. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu ialah ketentraman untuk selama-lamanya. Hidup untuk selama-lamanya. Damai sejahtera Kristus menjadi bagian saya dan saudara di Natal tahun 2025. Sekali lagi pesan Natal pada malam hari ini. Marilah kita minta damai sejahtera itu, yaitu Yesus Kristus kita hadirkan di dalam hati kita. Kita hadirkan di dalam kehidupan keluarga kita. Kita hadirkan di dalam segala aspek kehidupan kita. Minta kelayakan supaya kita tidak seperti orang lain yang mungkin secara materi mereka begitu banyak berkat, tetapi mereka tidak bisa menikmati karena mereka masuk dalam golongan orang yang tidak layak menerima. Tetapi biarlah kita hidup layak untuk menerima dan menikmati damai sejahtera Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ucapan terima kasih kepada gembala, staf penggembalaan, juga panitia yang dalam hal ini tahun ini disponsori oleh pelayanan wanita Pantai Kosta Jemaat Hermon. Terima kasih buat kepercayaannya pada malam hari ini. Sukacita Natal Yesus Kristus selalu menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat penampilan anak sekolah minggu.
sebelum membawa persembahan kita malam hari ini, dengan kasih kami mohon kesediaan dari Bapak Pendeta Simanjuntak untuk membawa doa mengaminkan firman Tuhan sekaligus persembahan. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, malam hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tunduk kepala kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, syukur dan hormat hanya bagi Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Malam hari ini Tuhan, kami telah menerima kebenaran firman-Mu untuk meneguhkan, menguatkan, dan memperlengkapi kami dalam perjalanan kepada Tuhan. Karena di dunia ini ada banyak hal yang membuat kami khawatir dan takut, sehingga kami kehilangan damai sejahtera. Tapi malam hari ini Tuhan Yesus firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami memiliki damai sejahtera yang daripada itu menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kami berjalan di dalam terang Kristus Yesus. Damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kami, di dalam kami membawakan seluruh hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Seluruh umat Tuhan yang hadir malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya dengan limpah, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan kalau kami pulang dari tempat ini, sukacita kami menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Damai sejahtera di dalam hidup kami menyertai perjalanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu yang sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, urapi dan terus perlengkapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu terus melayani Tuhan sampai akhir hayat hidupnya. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Keluarga hamba-Mu Tuhan memberkati, Bapak Gembala beserta anak-anak mereka, Tuhan terus menyertai dengan berkati di dalam pelayanan mereka di jemaat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saatnya Tuhan kami akan mengulurkan tangan kami untuk mempersembahkan persembahan syukur kami pada malam hari ini sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua supaya kami memberi dengan sukacita, bukan dengan paksa. Karena firman berkata, diberkatilah orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami telah menerima kebenaran firman Tuhan dan kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, nanti persembahan akan dijalankan kepada yang bertugas. Kami persilakan. Suara dan nyanyikan, orang
kami yang heran, Sang Putra Natal, Gembala kami yang agung. Kami naikkan pujian kami, syukur kami kepadamu, karena Engkau yang sudah ada bersama dengan kami di dalam ibadah perayaan Natal Jemaat GPI Hermon di tahun 2025 ini. Dari awal hingga akhirnya Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh pimpin, sehingga Tuhan Yesus akan mengakhiri ibadah perayaan Natal di malam hari ini. Oleh karena itu kami berdoa kepadamu, berkatilah hamba-hambamu, umat-umatmu yang Engkau sudah pakai untuk melayani pekerjaanmu dalam ibadah perayaan Natal malam hari ini. Berkati setiap kami semua yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah ini, Tuhan. Kami meninggalkan kesibukan kami, meninggalkan aktivitas kami, Tuhan, untuk kami ada bersama-sama di tempat ini. Dan kami percaya bahwa sukacita dan berkat Natal sudah menjadi bagian kehidupan kami semua. Berdoa kepada buat panitia yang sudah mempersiapkan dan melaksanakan ibadah perayaan Natal di malam hari ini. Pelayanan wanita Pentekosta Jemaat GPI Hermon, mari Engkau memberkati Tuhan, ketua dan seluruh kepanitiaan yang ada, bahkan bersama-sama dengan jemaat yang sudah mempersiapkan dan melaksanakan ibadah perayaan Natal di malam hari ini. Dan kami berdoa kepada semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya Tuhan ibadah perayaan Natal di malam hari ini. Mari Tuhan Yesus memberkati. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi Engkau yang ada di tempat yang maha tinggi, yang sudah hadir bersama-sama dengan kami, Engkau yang sudah menilik dan memberkati kami semua. Seluruh hamba-hambamu yang Tuhan Yesus boleh hadir, hamba-hamba Tuhan yang ada, pimpinan-pimpinan gereja yang boleh ada, baik dalam lingkungan gereja Pentekosta Indonesia maupun dalam persekutuan gereja-gereja Pentakosta Indonesia Kabupaten Biak Numfor, bersama dengan pemerintah yang ada. Engkau memberkati dalam seluruh keberadaan kehidupan kami semua. Kelanjutan perayaan ibadah Natal ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Dan sebentar setelah seluruh rangkaian ibadah ini berakhir, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai perjalanan kami, tibakan di tempat kami masing-masing dengan segala selamat yang berasal daripada-Mu. Bahkan aktivitas kegiatan kami yang tersisa di malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Oleh karena itu saat ini mari Tuhan pilih kami semua dan Engkau memberkati kami semua. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing. Terima dan bawalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengetaran di dalam kekuatan kuasa Allah Kudus menjadi bagian kita semua malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah perayaan Natal di malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu boleh bersama sebentar, silakan duduk. Saat ini ibadah kita sudah selesai dan bersama kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Natal, Ibu Linda Tega.
yang terhormat Kepala Kementerian Agama atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Wilayah Samopa, yang terhormat Ketua Wilayah Biak Selatan, dan yang terhormat Gembala DPD Jemaat Hermon, hamba-hamba Tuhan Dewan Kasih Gereja, serta hadirin yang berbahagia malam hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami selaku Ketua Panitia Natal tahun 2025 menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kepanitiaan serta laporan pertanggungjawaban Natal, dan kepanitiaan ini terbentuk pada tanggal 9 Februari tahun 2025 dengan surat keputusan Gembala GPDI Hermon nomor 01 garing Gembala garing GPDI garing GD garing 125 dengan waktu kerja kurang lebih 9 bulan berdasarkan kesepakatan dari anggota jemaat. Natal ini dilaksanakan bersama dalam bentuk ibadah. Berikut ini saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban ibadah Natal yang dilaksanakan malam ini. Besar dana acara ini sesuai dengan keputusan bersama adalah sebesar Rp17.770.000. Dan pengeluarannya dari seksi acara yang pertama dan yang kedua seksi dekorasi, ketiga seksi usaha dana, keempat seksi konsumsi, kelima seksi keamanan, 6 seksi publikasi dan dokumentasi, ketujuh bingkisan pelnak sebesar Rp99.935.000 dan dana yang tersisa adalah Rp17.835. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal, atas segala campur tangan Tuhan hingga acara Natal ini dapat berjalan dengan baik. Dan kepada seluruh panitia dan jemaat yang sudah bekerja keras tanpa mengenal lelah demi suksesnya acara ini, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila selama pelaksanaan acara Natal ini terdapat kekurangan ini yang bisa kami berikan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai berkat atas langit dan bumi memberkati Bapak Ibu sekalian. Demikian laporan ini. Tak lupa saya dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kita sekalian. Akhir kata, selamat merayakan Natal 2025 dan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bupati Kabupaten Biak Numfor atau yang mewakili Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemda Biak Numfor, Bapak Wilson Kitahena SP.
saya sangat, sebelum saya membacakan sambutan Pak saya sangat terkesan sekali dengan perayaan Natal yang dilaksanakan oleh Jumat GPI Heaven malam hari. Apalagi dalam sebuah tema di alam bagi sejahtera yang tersedia. Ini luar biasa. Kita ada di tempat ini karena kita semua menginginkan damai sejahtera. Betul atau begitu? Kita harus katakan amin. Tadi lagu bilang glory haleluya, puji Tuhan. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta, tadi berbicara Bapak Pendeta bertiba dari Barukan jadi luar biasa perjalanan di mana Bapak Pendeta bisa tiba di sana. Puji Tuhan. Yang kami hormati Ibu Rohani atau Ibu Gembala yang tadi sudah membawa firman untuk kita semua. Yang kami hormati ketua-ketua atau pendeta-pendeta dari Yesus Gereja yang berkenan hadir di malam hari ini. Yang kami hormati ketua wilayah dan yang kami hormati dan kasihi di dalam Yesus Kristus, Majelis Jemaat GPI Hermon bersama dengan seluruh warga jemaat yang berkenan hadir dalam perayaan Natal di malam hari ini. Dan yang kami hormati panitia yang telah sukses menyelenggarakan perayaan Natal di malam hari ini. Sebagaimana kita semua tahu bahwa Natal adalah pembuktian terbesar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Ketika di dalam perjanjian lama Allah berjanji, tetapi di dalam perjanjian baru Allah hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita kutip di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 11, di sini dikatakan bahwa Firman itu telah menjadi manusia. Hologos, anthropos, bahasa Yunani begitu. Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu kita semua pasti menginginkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan menginginkan yang seperti ini. Ini dikatakan oleh firman kepada kita semua. Sehingga lewat sambutan di malam hari ini saya katakan puji syukur untuk kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaannya sehingga kita semua dapat berkumpul dan merayakan Natal di malam hari ini. Kelahiran Sang Bersama Yesus Kristus dalam keadaan sehat dan penuh kebersamaan. Atas nama pemerintah Kabupaten Lebuk, keluarga dan pribadi dari lubuk hati paling dalam, saya mengucapkan selamat merayakan Natal pada seluruh jemaat GPI Hermon Yangkas dan seluruh umat Kristiani Kabupaten Lebuk. Semoga damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita semua, menyertai kita hari ini dan sepanjang tahun yang akan datang. Bapak Ibu jemaat dan kasih wali Yesus serta hadirin yang berbahagia, perayaan Natal bukan sekedar perayaan seremonial tahunan yang selesai, tetapi merupakan juga pengakuan iman kita kepada Allah yang telah mengaruniakan anak tunggal untuk membawa terang keselamatan bagi umat manusia. Natal juga mengingatkan kita akan makna hakiki dan kasih pengorbanan serta kerukunan yang mempersatukan kita. Melalui perayaan Natal malam ini, saya mengajak kita semua, khususnya warga jemaat GPI Hermon, untuk merenungkan makna kasih Allah yang besar dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, gereja maupun juga masyarakat. Kita perlu menjaga dan memupuk toleransi serta kerukunan antar umat beragama di tiap tempat.
Kabupaten kita adalah daerah yang penuh dengan beragam suku, ras, dan agama. Keberagaman ini adalah kekayaan kita yang harus kita jaga bersama demi terciptanya kedamaian dan stabilitas. Selain itu, kita perlu menjadi agen of change yang membawa dampak positif dalam berbagai aktivitas kehidupan, minimal dalam keluarga, hubungan pesan, dan tema Natal yang tadi sudah disampaikan lewat renungan di malam hari, bahwa dialah yang kami sejahtera yang mempersatukan. Kita hadir di tempat ini karena kita tahu bahwa di tempat ini ada damai sejahtera ketika Yesus itu bersama-sama dengan kita. Dan damai sejahtera itu yang menyelamatkan kita, memberkati kita, dan senantiasa ada bersama-sama dengan kita, dan kita pun senantiasa jadi kuat untuk menjalani kehidupan kita dari hari ke hari. Dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Tuhan, kita bisa lihat bahwa sejalan dengan ajakan tersebut dan nyata untuk menyadari tentang kehadiran kasih Allah di dalam kehidupan kita, sehingga damai sejahtera itu menjadi bagian yang sangat tinggi ketika kita merayakan malam Natal malam hari ini. Saya mengajak kita semua, mengajak warga jemaat GPD Hermon Jablas menjadikan cahaya Natal sebagai simbol transformasi dan dorongan untuk melakukan perubahan di arah yang lebih baik. Minimal perubahan itu mulai dari keluarga dan terutama dari diri kita sendiri. Hadirin dan warga jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemerintah Kabupaten Bengkulu mengapresiasi peran serta aktif dari warga jemaat dan seluruh komunitas umat Kristiani yang ada di Kabupaten Bengkulu dan seluruh warga masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan serta menjaga suasana kondusif di tengah kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus bekerjasama mendukung visi dan misi pemerintah daerah untuk mewujudkan Bengkulu yang lebih baik, lebih maju, inklusif, dan sejahtera. Mari kita sambut tahun baru 2026 dengan semangat baru, penuh optimisme dan komitmen untuk menjadikan diri kita lebih berarti bagi kemuliaan nama Tuhan dan kesejahteraan masyarakat. Akhir kata, selamat merayakan Natal, semoga damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan keluarga kita masing-masing. Dan selamat menyusul tahun baru 2026. Kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sorry, saudara. Bupati Bengkulu Markus Janus Mas Nebel. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang mewakili. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada PDPI Kabupaten Bengkulu untuk memberikan pengumuman. Terima salam sejahtera, Shalom, Asrawi, Aski, orang biak itu pasti tahu lagi. Ya, yang saya kasihi Pak Gembala, Ibu Hermon, Ibu Gembala, juga Majelis Wilayah Jawa Selatan, Majelis Wilayah Samopaya, pengurus Persekutuan Gereja Kabupaten Bengkulu, dan juga pengurus PDPI yang hadir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan kami hanya menyampaikan pengumuman saja bahwa ibadah Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia Kabupaten Bengkulu akan dilaksanakan di GPD Hermon dan GPD Salem di Gubi Sarino ya, di tempatnya Pak Pendeta Gideon Kawan.
Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita sudah menerima berkat rohani, dan pada malam hari ini Jemaat sudah menyediakan berkat jasmani juga bagi kita. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Pendeta Agus Randy untuk memimpin dalam doa. Ya, puji Tuhan, sedang pasangan Natal yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita menikmati berkat yang disiapkan oleh Gembala dan Jemaat di tempat ini, mari kita berdoa dan kita berdoa. Hati kami limpah ucapan syukur di hadapan hadirat-Mu malam ini atas lawatan firman-Mu yang sudah melewati kami pada malam hari ini. Kami sungguh diberkati, dan saat ini jemaat-Mu di tempat ini juga menyiapkan berkat jasmani untuk kami nikmati. Namun sebelum kami ambil dan makan, Tuhan yang kuduskan dan berkati makanan ini, agar Tuhan ketika kami menikmatinya ada kekuatan baru, ada kesehatan baru yang kami dapatkan dari dalamnya, sehingga di dalam tubuh kami yang sehat dan kuat kami kenakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu dengan baik dan berlipat kali ganda. Apapun yang mereka telah keluarkan, seberapa rupiah yang mereka korbankan, Tuhan mampu melipat gandakan lewat usaha pekerjaan dan apapun yang ditekuni jemaat di tempat ini, dan juga tenaga-tenaga yang telah menyelamatkannya. Tuhan pulihkan tenaga mereka, agar apa yang mereka kerjakan menjadi satu sukacita yang bersama yang ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami terima dan syukurkan berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, untuk konsumsi yang telah disediakan oleh jemaat ada di sebelah kanan saya bagi para hamba Tuhan maupun jemaat, dan juga di depan pintu utama gereja. Silakan menikmati. Selamat malam dan selamat hari Natal untuk kita semua. Tuhan